Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara ini diinisiasi oleh GMRI, Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, bersama-sama dengan Mama. Ya. Kalau kita membaca GMRI panjangannya dari Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, ini bukan pekerjaan main-main untuk melakukan rekonsiliasi Indonesia. Ini pekerjaan akbar. Nah, untuk melakukan pekerjaan semacam ini, kita harus serius, harus disiplin. Dalam kaitan ini saya sedikit koreksi. Kalau saya koreksi GMRI, Mama, bukan berarti saya tidak suka, akan tetapi justru untuk meningkatkan kinerja yang akan datang. Karena pekerjaan ini pekerjaan besar, amat besar gitu kan. Nah, jadi yang pertama yang harus dipegang adalah disiplin. Termasuk disiplin waktu. Kita terlambat tadi 35 menit. Dan belum semuanya ibu-ibu datang. Kalau bagi kami, para purnawirawan, terlambat itu aib. Nah, jadi ini untuk demi kemajuan gerakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin pegang disiplin. Lee Kuan Yew ketika dia pidato dalam kemerdekaan Singapura awal dia diangkat menjadi Perdana Menteri, dia mengatakan, buat kita Singapura hanya dua yang dibutuhkan, yaitu disiplin dan productivity. Kita tidak butuh demokrasi, dia bilang. Jadi disiplin dan productivity, dan negara itu menjadi maju. Jadi sekali lagi, kita mustahil bisa mencapai tujuan dari gerakan moral rekonsiliasi Indonesia tanpa disiplin. Nah, yang dua, sekarang ini disiplin prokes. Nah, kita pakai ini tapi hidung nggak ketutup kayak bapak itu sama aja. Nah, jadi kita harap kita sama-sama menjadi teladan di dalam melawan COVID ini. Sekarang sudah bagus, sudah turun, di mana-mana turun. Jakarta luar biasa turunnya itu. Tapi jangan lupa ada lagi varian baru, yaitu varian MU yang katanya varian ini kebal vaksin. Dan ini varian ini bukan tidak mungkin akan masuk kalau kita tidak disiplin, akan masuk ke Indonesia, sehingga terdarat lagi ketika varian Delta ini masuk ke Indonesia. Saya ditugasi Pak Eko untuk kita berbicara dalam koridor atau dalam bingkai hubungan kebangsaan agama-agama di Indonesia. Dialog kita ini merupakan dialog spiritual. Jadi kita membawa semangat, membawa moral. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bangsa, kata Ernest Renan, itu adalah berdiri karena ada kesamaan nasib, kesamaan tujuan, maka terbentuklah suatu bangsa. Sama bangsa Indonesia, suku-sukunya ada sangat banyak dari Papua sampai ke Aceh. Konon menurut hasil sensus 2004 itu ada 1072 suku di kita ini. Punya kesamaan nasib, dijajah oleh Belanda, dan kesamaan tujuan untuk menjadi suatu bangsa dan merdeka, dan itu tercapai.
Karena sekali lagi, karena spiritual, karena adanya semangat yang membara gitu untuk mencapai itu. Agama itu adalah dituntun oleh wahyu. Kita entah penganut Kristen, Muslim, Hindu, Buddha adalah penganut monoteisme. Jadi dibentuk oleh, kalau agama Samawi ya oleh wahyu gitu kan, terus kemudian nabi yang mengajarkan. Jadi ada kepercayaan di situ. Sehingga di sini ada hubungan kebangsaan kita, ada hubungan keagamaan. Nah, yang berbeda jauh gitu kan. Kita para founding fathers ketika merintis berdirinya kebangsaan sampai kemudian merdeka berdiri suatu negara Republik Indonesia. Bangsa itu lebih dulu berdiri, tahun 1928 sudah berdiri bangsa Indonesia. Ketika diproklamasikan negara ini, sepakat bahwa negara ini merupakan negara bangsa, bukan negara agama, bukan negara etnik, bukan negaranya orang Jawa, bukan negaranya orang Sunda, tapi negara bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena negara bangsa, maka ikatan kebangsaan atau nasionalisme dan juga patriotisme, semangat, sekali lagi spirit untuk membela bangsa negara ini harus kuat. Jadi sekali lagi, karena kita negara bangsa, maka kebangsaan kita harus kuat. Nah, padahal secara natural bangsa Indonesia ini memiliki kebinekaan yang luas multidimensi, ras, etnik, agama, adat istiadat, bahasa, dan seterusnya. Sangat luas kebinekaan ini. Lalu secara geografis, kita juga merupakan negara kepulauan. Tidak gampang untuk mengelola negara kepulauan. Jauh lebih sulit daripada mengelola negara kontinental seperti Cina atau Australia gitu. Karena kita merasakan untuk menyamakan harga bensin aja, sebagai contoh di Jawa dengan di Papua, kalau tidak subsidi mungkin nggak bisa. Di negara kontinental tinggal diangkut oleh kereta, oleh apa, sampai jauh lebih murah, jadi lebih sulit. Nah, dalam kondisi natural kebangsaan kita, kemudian kenegaraan kita seperti itu, maka ikatan kebangsaan itu kita harus tegakkan, harus dirikan, sehingga tidak gampang. Nah, para founding fathers dengan arif bijaksana sudah melahirkan Pancasila yang digali oleh para founding fathers dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila ini sangat membumi karena berasal dari ranah Indonesia sendiri. Lalu kemudian Pancasila inilah yang sebenarnya menjadi jembatan tadi itu dari bangsa dan agama-agama di Indonesia. Di Pancasila inilah jembatan. Pancasila itu memiliki fungsi-fungsi sebagai dasar negara. Untuk menjadi dasar negara, para founding fathers kita dengan arif, sekali lagi bijaksana, sudah menciptakan suatu sistem kenegaraan, sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem sendiri atau sistem MPR, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Demokrasi kita demokrasi perwakilan, karena
itu MPR itu harus terwakili dengan kuat. Karenanya dulu susunan MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Tidak lain untuk melengkapi keterwakilan dari bangsa Indonesia ini. Luar biasa para founding fathers. Di dalam sistem kenegaraan yang disebut sebagai sistem sendiri ini karena dijiwai oleh Pancasila, dan roh yang terkandung dari sistem kenegaraan ini adalah persatuan. Sekali lagi, persatuan. Nah, Pancasila juga selain merupakan dasar negara, juga harus dijadikan pandangan hidup, menjadi wet and caung bagi bangsa Indonesia ini. Nah, untuk bisa diimplementasikan benar sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jadi bukan hanya dihafal, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Pancasila harus dididikkan dengan pendidikan, terutama pendidikan karakter, untuk bisa anak-anak kita, masyarakat kita itu bisa benar-benar memahami dan mengimplementasikan Pancasila itu dalam kesehariannya. Di dalam Pancasila itu sekali lagi terkandung persatuan yang dijiwai oleh ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu di sini ada jiwa menghargai kebinekaan, ada toleransi, ada persaudaraan, kekeluargaan. Inilah semangat dari Pancasila yang harus ditanamkan kepada anak-anak bangsa kita. Nah, kalau sistem sendiri tadi diterapkan dengan baik, lalu karakter anak-anak bangsa ini sudah terbentuk, diimplementasikan dengan baik, maka Pancasila itu juga akan menjadi perekat dari bangsa Indonesia sebagai fungsi yang ketiga. Jadi tidak mungkin menjadi perekat bangsa kalau dasar negaranya atau sistem pemerintahannya tidak dijiwai oleh Pancasila. Lalu pendidikan karakternya abai kita dengan itu, nggak mungkin menjadi perekat bangsa ini. Sekali lagi, bagi bangsa Indonesia, persatuan ini sangat dibutuhkan, sangat urgen, sangat perlu. Karena tadi kebinekaannya kita merupakan negara kepulauan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masih ingat ketika Obama datang ke Jakarta dan dia memberi speech di UI, antara lain dia mengatakan begini dalam bahasa Indonesia, kalian punya Bhinneka Tunggal Ika, kami punya I Pluribus Unum. Sama artinya, karena kita binekanya itu, sama-sama bineka. Jadi Obama bilang, we just like bamboos on the river bank, seperti bambu di pinggir kali. So we have to rely on each other. Jadi kita harus bergandengan tangan gitu, saling sehingga menjadi kekuatan. Kalau tidak, hanyut bambu ini, rumpun bambu ini. Nah, itulah barangkali memang pentingnya persatuan di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayangnya itu sistem sendiri yang sangat brilian itu, sistem MPR itu belum pernah sepanjang sejarah diimplementasikan di Indonesia. Karena kita mungkin masih ingat ketika era Bung Karno, MPR tidak pernah menjadi lembaga tertinggi negara. MPR-nya selalu MPRS, dan labiat S itu membuat MPR itu terkooptasi oleh eksekutif. Era Pak Harto sama aja, S-nya hilang, tapi kooptasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara tetap berjalan. Reformasi malah didegradasi.
MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi sepanjang sejarah dari era Bung Karno, Pak Harto, reformasi, kita belum pernah mengimplementasikan sistem sendiri. MPR belum pernah menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, pada era reformasi, yang reformasi itu kalau istilah kami para purnawirawan telah dibajak oleh liberal. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2002 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kita semua tahu bahwa ketika terjadi amandemen 99 sampai 2002 itu, hadir di Senayan itu yang namanya NDI, National Democratic Institution. Ini diakui oleh ada buku yang baru aja saya baca, perubahan reformasi dan perubahan konstitusi di Indonesia. Saya lupa pengarangnya, itu orang Amerika. Dia mengakui keterlibatan Amerika di situ. Sama seperti bukunya Perkins mengakui itu permainan Amerika dalam mempermainkan ekonomi Indonesia. Jadi amandemen itu kemudian berubah, mengubah secara fundamental Undang-Undang Dasar kita 1945 itu, yang tadinya berjiwa persatuan, rohnya itu persatuan, karena disusupi liberalisme, sehingga rohnya berubah menjadi kebebasan. Persatuan menjadi kebebasan. Nah, ketika ini diimplementasikan, diterapkan di bangsa Indonesia dari elit sampai dengan grassroots, kesadaran demokrasinya belum bagus, ekonominya belum bagus, pendidikannya belum bagus, maka yang terjadi, kebebasan itu yang dibuka oleh amandemen itu menjadi kebebasan yang nyaris tanpa batas sekarang ini. Nah, Amerika membangun itu 200 tahun. Nah, untuk itu maka seharusnya kita lakukan secara bertahap. Ada teori begini, untuk membangun demokrasi itu ada 3 tahap. Membangun demokrasi termasuk melakukan pembangunan nasional. Tahap pertama itu pembangunan dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat. Formulanya begitu kira-kira. Jadi formula awal dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat. Mengapa begitu? Karena orang-orang terdidik yang punya kemampuan, punya karakter, dan mempunyai kompetensi yang baik, itu masih terbatas. Sehingga kebanyakan mereka berada di pemerintahan. Nah, kalau pembangunan itu berhasil, akan beranjak kepada formula yang kedua, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama rakyat. Artinya, partisipasi rakyat sudah meningkat. Demokrasi sudah meningkat. Nah, dari pemerintah bersama-sama rakyat, oleh pemerintah bersama-sama rakyat untuk rakyat. Dan kalau itu berhasil akan sampai kepada suatu formula yang paling ideal. Pemerintahan itu dari rakyat, oleh pemerintah diawasi rakyat, untuk rakyat. Jadi bukan bersama-sama, diawasi sepenuhnya. Ini sudah sepenuhnya partisipasi rakyat itu dilakukan. Yang terjadi setelah reformasi ada loncatan, kita loncat ke formula yang ketiga itu. Yang terjadi adalah turbulensi. Ditambah lagi dengan perkembangan atau kemajuan teknologi informasi,
maka kebebasan yang nyaris tanpa batas tadi itu diisi oleh berkembang oleh hoax, oleh fitnah dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ini kita biarkan, maka bukan tidak mungkin kita akan sampai pada perpecahan bangsa ini. Nah, untuk itu harus dihentikan. Lalu, bagaimana menghentikannya? Yang pertama, itu kita harus segera melakukan kaji ulang Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu. Atau kami menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Kaji ulang bukan berarti membalik sejarah, kembali kepada undang-undang yang asli, bukan begitu. Inti dari kaji ulang adalah mengembalikan roh Pancasila, spirit Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar. Antara lain diantaranya, karena Undang-Undang Dasar dulu itu dijiwai oleh Pancasila, maka mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Lalu hasil-hasil amandemen lalu yang baik itu tetap kita pelihara. Jadi sekali lagi bukan kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Hasil amandemen yang lalu tetap kita pelihara. Seperti contoh misalnya membatasi dengan tegas masa jabatan presiden 2 periode. Nah, itu tetap seperti itu, tetap kita pelihara. Metodenya dilakukan dengan cara adendum. Jadi kalau adendum masih tepat, undang-undang yang asli itu masih tertera di situ. Lalu ada adendum 1, adendum 2 dan lain sebagainya. Amerika juga melakukannya dengan cara begitu. Yang kedua adalah perlu bangsa ini membangun sistem pendidikan dalam arti luas. Pendidikan formal di sekolah-sekolah, pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Jadi pendidikan dalam arti luas ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan, karena pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat sangat dipengaruhi antara lain misalnya oleh tayangan TV, oleh ini peredaran informasi di gadget misalnya gitu, terkait dengan pendidikan. Jadi sistem pendidikan yang integrated, yang juga terkait dengan fungsi dari Kominfo, terkait juga di situ, dan seterusnya di Kementerian Agama pasti. Nah, jadi inti dari pembangunan pendidikan itu adalah sekali lagi menuju ke pendidikan karakter bangsa ini gitu kan. Kompetensi itu penting, tapi karakter di atas itu. Karakter is beyond. Yang ketiga, langkah ketiga, perlu kita melakukan reformasi parpol. Negeri ini sangat perlu melakukan reformasi partai politik. Seperti apa reformasi partai politik? Sederhana saja sebenarnya, kembalikan fungsi-fungsi partai politik itu kepada fungsinya. Jangan disalahkan, dibiaskan fungsi itu. Ada 6 fungsi partai politik kata ahli-ahli politik itu, yaitu fungsi artikulasi politik, fungsi agregasi politik, fungsi komunikasi politik, pendidikan politik, lalu kemudian yang terakhir itu adalah fungsi kaderisasi dalam rangka rekrutmen kepemimpinan. Ada 6, saya baru 5, mungkin kelewat 1. Jadi dari fungsi-fungsi politik itu, saya kira yang terpenting itu adalah bagi kita fungsi kaderisasi, rekrutmen kepemimpinan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk memimpin 270 lebih bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini, butuh suatu pemimpin yang kuat,
juga di daerah untuk menjadi gubernur, memimpin sekian ribu orang, ratus ribu orang, atau puluh ribu orang, butuh kepemimpinan yang kuat, bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah, rekrutmen kepemimpinan kita di kita, kaderisasi di kita ini ternyata tidak dijalankan, fungsi itu tidak dijalankan oleh partai politik. Nah, bagaimana dijalankan? Tidak ada kaderisasi. Pokoknya ini siapa yang mau jadi bupati bisa membayar ini perahu sekian, jadi dia gitu kan. Nah, oleh karenanya perlu ada reformasi partai politik. Ini memang sangat tergantung dari ketua-ketua parpolnya ini untuk melakukan ini. Untuk kaderisasi seorang partai politik, seorang pemimpin, kita bisa barangkali melihat ini contoh-contoh di luar ini. Cina, kita jangan alergi melihat contoh dari Cina. Cina itu sudah tidak lagi menerapkan doktrin komunis, sudah tidak lagi dia. Nah, tapi kita lihat misalnya rekrutmen kepemimpinan di Cina itu benar-benar merit base, berdasarkan meritokrasi 100%, karena di sana partai tunggal. Ini Xi Jinping, Bapak-bapak Ibu sekalian, dia sudah dikaderkan sejak usia 12 tahun. Jadi kemudian diisi wawasannya, diisi karakternya tadi, disekolahkan ke luar negeri dan seterusnya, sehingga dia menjadi pemimpin yang tangguh. Pak Derajat ini bekas dubes di Cina, dia lebih tahu. Jadi fungsi kaderisasinya berjalan penuh, 100% menggunakan meritokrasi, merit base, bukan dijual siapa bisa membeli ini atau berdasarkan kekerabatan. Enggak seperti itu. Atau kita lihat contoh lagi di Amerika. Di sana ada dua partai, Demokrat dengan Republik gitu kan. Yang mempunyai fungsi rekrutmen, fungsi kaderisasi ya partai. Yang menyelenggarakan kaderisasi partai, Demokrat dengan Republik. Seseorang untuk sampai kepada presiden, sebagai contoh Obama lah, dia merangkak dari bawah, terus kemudian sampai kepada dia menjadi senator dan lain sebagainya setelah sekian tahun. Maka dia kemudian itu parpol yang membentuk dia. Kemudian dia masuk dalam pemilihan presiden, terpilih dia. Kennedy juga begitu, sama gitu kan. Mungkin ada pengecualian Trump, mungkin itu kecelakaan di Amerika itu Trump itu. Nah, jadi fungsi kaderisasi oleh parpol berjalan. Di kita kan tidak, kita tahu semua lah. Ada sekarang malah tadi kita ngobrol-ngobrol malah terjadi oligarki, bukan oligarki parpol, oligarki ketua dengan kelompoknya. Jadi ada politik dinasti, politik kapitalisme gitu dan lain sebagainya. Jadi disinilah saya kira pentingnya Bapak-bapak sekalian mengembalikan fungsi-fungsi partai politik itu, terutama fungsi kaderisasi untuk menuju kepada Indonesia yang baik gitu, nantinya, untuk menuju kepada cita-cita luhur kita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur gitu. Lalu yang berikut adalah tentu harus disertai juga dengan pembangunan ekonomi yang benar, yang berdasar kepada pasal 33 ayat 1 sampai 3. Kemudian juga perlu penegakan hukum yang juga benar gitu kan, jangan tebang pilih. Ini lagi rame kan, kalau sebelumnya siapa itu kena berapa belas tahun gitu, siapa ini dulu di parpolnya apa dia itu. Nah terakhir Jaksa Pinangki hanya kena sekali sekian tahun gitu kan. Itu istrinya Haji Masa itu siapa?
Angelina Sondak. Itu kan kena berapa tahun dia? 12 tahun. 12. Ya, jadi ini kan nggak benar. Jadi penegakan hukum harus harus ditegakkan. Itu saya kira paling tidak 5 langkah itu. Bapak-bapak, Ibu sekalian, yang terakhir, ini yang harus kita sadari. Sekali lagi, bahwa perjuangan itu, perjuangan untuk melakukan penertiban itu, kaji ulang, reformasi parpol, dan seterusnya yang saya sampaikan tadi, termasuk perjuangan yang dilakukan oleh GMRI ini, itu sekarang ini menghadapi tantangan yang sangat berat sekali, tantangan yang aktual. Ada 3 kutub ancaman dari luar sekarang ini. Yang pertama adalah Barat, pimpinan Amerika, yang sudah berhasil mengubah Undang-Undang Dasar kita menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang sangat liberalistik. Itu akan terus tetap mempertahankan itu. Nah, lalu yang kedua, ancaman dari Cina. Bukan komunismenya sekarang ini ancaman aktual dari Cina, tapi sikap ekspansionisnya Cina. Jadi ekspansionis Cina itu diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah gerakan atau serbuan modal. Mereka berikan modal itu sebagai pinjaman ke sana sini, tapi ini merupakan jebakan utang. Banyak negara-negara yang sudah terjebak dengan utang ini. Yang paling parah misalnya di Afrika itu Zimbabwe, uangnya saja kan sudah menggunakan renminbi. Lalu kemudian yang kedua adalah serbuan penduduk. Pak, nggak bisa dimatikan ya? Itu. Ya, jadi yang kedua adalah serbuan penduduk dari Cina. Cina sekarang ini ada 1,5 miliar atau 1,7 miliar penduduk, itu kan katanya 2025 akan lebih dari 2 miliar. Tidak mungkin dia bisa bagaimanapun bisa memberi pekerjaan kepada penduduk sekian banyak itu. Maka harus sebagian harus melakukan Lebensraum. Kalau melakukan Lebensraum tidak mungkin ke utara kan, ke Siberia, pasti ke selatan kan, utamanya ke Indonesia. Nah, jadi yang kedua adalah serbuan penduduk. Yang ketiga serbuan budaya. Cina itu diikat bukan oleh kebangsaan, tapi oleh budaya. Cina di mana-mana memiliki budaya yang sama. Utamanya adalah penghormatan kepada leluhur gitu. Sama gitu. Di mancanegara, di diaspora pun sama. Nah, jadi itu bahaya dari Cina. Dan yang ketiga, kutub yang ketiga yang kita hadapi sekarang ini, yang berasal utamanya dari Timur Tengah. Faham-faham khilafah, untuk mendirikan khilafah, tentu bertentangan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia, bertentangan dengan Pancasila. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini, sangat berat. Jadi sekali lagi balik ke bicara saya pertama, tidak mungkin kita menghadapi itu tanpa disiplin yang kuat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan Pak Diki. Sangat menarik sekali tadi bahwa MPR sudah lagi tidak menjadi lembaga tertinggi dan juga sekarang ini yang menyebabkan bangsa ini menjadi porak-poranda. Nanti mungkin ada dialog nanti khusus buat ini Pak Diki ya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sekjen.